Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Wahidin Ansal, NIM 2003001501077 kelas PJ Karde. Kali ini saya akan menjelaskan PPT saya. Belajar motorik adalah belajar yang difokuskan pada penguasaan keterampilan gerak melalui respons muskuler sebagai hasil dan latihan. Dalam belajar motorik, materi dipelajari adalah pola gerak. Keterampilan menunjukkan bahwa ranah kemampuan yang paling intensif keterlibatannya dalam belajar motorik adalah ranah psikomotor, namun bukan berarti ranah kognitif dan efektif tidak terlibat dalam belajar motorik. Kedua ranah tersebut tetap terlibat meskipun tidak merupakan unsur sasaran sentral. Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam belajar motorik. Belajar motorik adalah tahapan belajar motorik. Belajar terdiri atas tahap kognitif atau cognitive stage, tahap asosiatif atau associative stage, dan tahap autonom atau autonomous stage. Ketiga tahap ini harus mendapat perhatian lebih serius dalam belajar motorik agar hasil dicapai sesuai dengan harapan dengan waktu yang lebih efisien. Beberapa ahli sependapat bahwa belajar keterampilan motorik berlangsung melalui beberapa tahap. Motorik merupakan media dalam mempelajari pendidikan jasmani dan olahraga. Oleh karena itu, tahap-tahap belajar yang dilakukan adalah sama dengan orang belajar keterampilan yang lain. Rob pada tahun 1972 membagi tahap belajar motorik dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama, tahap pembentukan rencana, yang kedua, tahap latihan, yang ketiga, tahap pelaksanaan, dan stigmit pada tahun 1988 mengutip pendapat Fitz dan Foster yang menyatakan bahwa belajar keterampilan motorik berlangsung melalui beberapa fase, yaitu pertama fase kognitif, yang kedua fase fikasi atau asosiasi, dan ketiga fase otomatis. Merrill pada tahun 1976 menggambarkan bahwa belajar motorik terdiri dari tahap penguasaan, penghalusan, dan penstabilan motorik atau keterampilan teknik olahraga. Bagian A, tahap belajar motorik. Yang pertama, tahap kognitif. Dalam mulai mempelajari suatu tugas baru dibutuhkan informasi cara melaksanakan tugas gerak yang bersangkutan dengan benar. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas gerak diawali dengan menerima informasi dan pembentukan pengertian. Tahap ini merupakan tahap awal dalam belajar motorik. Pada tahap ini seringkali terjadi kejutan berupa peningkatan yang besar bila dibandingkan dengan kemajuan pada tahap-tahap berikutnya. Gerakan yang diperagakan atlet memang kelihatan masih kaku dan kurang terkoordinasi, kurang efisien, dan bahkan hasilnya kurang konsisten. Pada tahap ini, siswa berusaha memahami bentuk-bentuk gerakan yang dipelajari. Keterampilan intelektual banyak dilibatkan pada tahap ini. Siswa mulai mencoba-coba melaksanakan tugas motorik, dan siswa yang bersangkutan 11 dihadapkan dengan tugas yakni pada yang harus dilakukan. Untuk tahap pertama ini Adams menyebutnya dengan istilah motor verbal atau lutan tahun 1988, sedangkan Rahantoknam pada tahun 1988 menyebut tahap ini dengan istilah tahap informasi rencana. Pada tahap ini siswa harus memahami apa yang diperlukan oleh keterampilan atau tugas tersebut. Siswa yang harus memformulasikan rencana pelaksanaan, dan apabila telah memperoleh konsep-konsep verbal yang cukup, maka dia akan dapat mencerna keterampilan tersebut sampai pada taraf tertentu. Dan fase ini
Yang kedua, tahap asosiatif. Permulaan tahap kedua ini akan berlangsung setelah tahap pertama atau tahap konektif selesai. Pada tahap ini, asosiasi verbal mulai ditinggalkan dan si pelaku memusatkan perhatian pada bagaimana melakukan pada motorik yang baik dan benar. Permulaan dari tahap ini ditandai oleh semakin efektifnya cara-cara siswa melaksanakan tugas motorik dan mereka mulai mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan yang dilakukan atau LUTAN 1988. Tahap ini oleh Rahan Toknam pada tahun 1988 disebut sebagai tahap latihan yang merupakan rangkaian dari tahap rencana pelaksanaan. Pada tahap ini siswa melaksanakan latihan sesuai dengan rencana pelaksanaan dan FITS pada tahun 1965 menyebut tahap ini sebagai tahap fiksasi. Pada tahap ini gerakan yang dilakukan siswa tidak lagi untung-untungan tetapi makin konsisten. Gerakan siswa makin terpola dan mereka mulai menyadari kaitan antara motorik yang dilakukan dengan hasil yang dicapai. Adams menyebutnya sebagai motor stack. Pada tahap ini motor verbal semakin ditinggalkan dan siswa mulai memusatkan perhatian bagaimana cara melakukan gerak yang baik dan mencari pola mana yang akan dihasilkan. Yang ketiga, tahap otomatisasi. Tahap ini merupakan tahap yang paling akhir dari belajar motorik. Rahan Kotnan 1988 menyatakan bahwa pada pelaksanaan otomatis maka belajar keterampilan makin ringan dalam menyelesaikan suatu tugas yang keterampilan dan berarti makin menurun stres yang dialami oleh siswa. Pada fase ini siswa mampu melakukan seluruh rencana pelaksanaan secara otomatis atau tanpa disadari sama sekali. Siswa telah mencapai rangkaian gerakan melalui latihan yang sungguh-sungguh dan rentangan kesalahan melalui berkurang. Pola gerakan sementara telah disempurnakan dan siswa melakukan seluruh pola gerakan secara otomatis dengan hasil yang cukup memuaskan. Yang menarik adalah pelaksanaan tugas gerak yang dilaksanakan tidak terganggu oleh kegiatan yang lain yang secara simultan dan siswa tidak terlalu banyak menumpahkan perhatian tugas gerak yang sedang dilaksanakan. Keuntungan dari otomatisasi gerakan ini, siswa akan dapat memproses informasi penting yang lain dan dapat menunjang tugas gerak seperti taktik bermain yang harus digunakan. Bagian B, belajar motorik. Yang pertama, teori Adams 1971. Teori Adams 1971 mengembangkan teori belajar motorik yang disebut dengan teori jalur tertutup. Teori ini menyatakan bahwa proses belajar motorik berlangsung pada jalur tertutup, maksudnya umpan balik dari anggota badan yang terus-menerus selama latihan merupakan sumber koreksi utama untuk kebenaran suatu gerakan atau Stiglitz 1988. Dengan kata lain dapat dijelaskan apabila seseorang melakukan suatu gerakan maka akan menghasilkan umpan balik intrinsik yang berguna untuk mengarahkan gerak anggota badan dan penggunaan waktu atau timing yang tepat. Untuk memperoleh gerakan yang tepat, peranan jejak prepsi atau perceptual strike merupakan faktor yang paling menentukan. Ini berarti setiap kali orang mencoba, maka makin kuat jejak perseptual yang dimiliki dan kemungkinan kesalahan makin kecil. Pengarahan gerak ke arah sasaran yang dikehendaki dapat menghasilkan perubahan karena adanya umpan balik yang terjadi secara terus-menerus sehingga meninggalkan jejak
perseptual. Kesalahan gerak yang terjadi selama latihan memiliki efek yang negatif. Hal ini disebabkan jika terjadi suatu kesalahan gerak, maka umpan balik yang diperoleh akan berbeda dengan gerakan yang benar karena kondisi tersebut. Jejak perseptual mengambil alih sebagai VO17 pengontrol terhadap gerak yang terjadi dengan pengontrol yang dilakukan oleh jejak perseptual, maka mengakibatkan gerak yang dilakukan dapat sampai pada target yang diinginkan. Menurut Adams 1971, pengetahuan tentang hasil bukan merupakan alat untuk penguatan atau reinforcement, tetapi hanya merupakan hadiah. Hal ini disebabkan siswa bukan penerima hadiah secara pasif. Setelah secara aktif, siswa terlibat baik secara verbal maupun memprediksi tugas yang dipelajari. Jadi, pengetahuan tentang hasil yang merupakan informasi yang dapat membantu memecahkan masalah. Seseorang pada saat melakukan gerakan juga mampu mendeteksi kesalahan umpan balik intrinsik yang diterima dibandingkan dengan jejak persepsi. Pembedaan kedua hal tersebut merupakan kesalahan yang ditanggapi dengan cara ini terjadilah penguatan subjek atau reinforcement subjektif untuk membentuk gerakan menuju suatu target tanpa menggunakan pengetahuan tentang hasil. Walaupun demikian, kesalahan yang terjadi terus-menerus pada saat latihan sangat membahayakan karena ada keterkaitan antara koreksi dan jejak persepsi. Kedua, teori skema atau skema teori. Schmidt pada tahun 1988 telah mengembangkan teori skema yang dimiliki konsep dasar bahwa proses belajar motorik berlangsung pada jalur terbuka, tetapi tetap mengakui adanya proses kontrol jalur tertutup. Beberapa teori Adams yang masih relevan dengan teori skema antara lain: yang pertama, penekanan pada penguatan subjek; yang kedua, berlaku pada gerak lambat; yang ketiga, perlunya memori untuk memproduksi dan mengevaluasi gerakan. Dua kondisi memori yang dimiliki teori skema yaitu: yang pertama, memori ingatan atau recall memori bertanggung jawab untuk memproduksi gerakan; yang kedua, memori pengenalan atau retention memory bertanggung jawab untuk mengevaluasi respons. Atau Schmidt 1988, memori ingatan terlibat dalam program motorik yang membawa sebagai parameter untuk gerakan. Sistem sensori pengenalan mampu mengevaluasi respons yang diproduksi berdasarkan umpan balik setelah gerakan yang dilakukan. Dalam proses belajar keterampilan motorik, Schmidt 1988 menjelaskan setelah suatu gerakan yang dilakukan, maka secara singkat individu yang menyampaikan 4 hal, yaitu: A. Kondisi awal, misalnya posisi tubuh, perpindahan, titik berat badan, dan sebagainya yang ada sebelum gerakan. B. Parameter yang diberikan untuk program motorik umum telah disimpan. Bagian C. Hasil gerakan dalam pengertian pengetahuan tentang hasil disimpan. Dan D. Konsekuensi sensori gerakan, yaitu bagaimana gerakan dirasakan, didengar, dan sebagainya juga disimpan. Adanya teori Adams dan teori skema semakin melengkapi dalam memahami fenomena yang ada di dalam belajar motorik. Teori skema lebih memperhitungkan macam-macam tipe gerakan atau gerakan lambat, gerak cepat, kapabilitas, deteksi kesalahan, dan penjelasan bagaimana keterampilan baru dihasilkan.
Penerapan teori Adams dan teori skema dalam belajar motorik sebagai berikut. A. Untuk belajar keterampilan motorik lambat dan mudah, pengorganisasiannya dapat berlangsung dengan jalur tertutup atau teori Adams, sedangkan teori skema berlaku untuk keterampilan motorik lambat maupun cepat. B. Siswa dapat diberikan kebebasan untuk melakukan gerak dengan irama mandiri, terutama untuk keterampilan tertutup. C. Untuk keterampilan motorik yang memerlukan gerakan cepat, pengetahuan tentang hasil merupakan faktor yang penting sebagai bahan perencanaan motorik gerakan berikutnya. D. Pada diri siswa perlu ditanamkan untuk menyimpan memori gerakan yang benar, sebab apabila kehilangan memori akan mengurangi kualitas gerakan berikutnya. E. Untuk belajar keterampilan motorik yang kompleks, siswa perlu dimiliki memori tentang bentuk keterampilan yang utuh atau keseluruhan sebelum belajar bagian pembagian agar tidak terjadi kesalahan. Persepsi dalam menggabungkan bagian-bagian yang telah dikuasai dalam bentuk keseluruhan. F. Kesalahan yang terjadi secara terus-menerus akan membahayakan siswa. Oleh karena itu, dalam proses belajar motorik diperlukan pengarahan dan bimbingan. Itulah tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.